Assalamualaikum, welcome my YouTube channel. Masih bersama aku Helen Juwita. Di video kali ini aku mau berbagi resep bolen pisang 2 varian rasa. Nah, ini dengan menggunakan coarse fat ataupun mentega pastry. Cara pembuatannya sangat mudah dan sangat simple, dan ini bisa jadi ide jualan untuk bunda semuanya. Bagaimana cara pembuatannya? Apa aja bahan yang kita gunakan? Simak videonya sampai selesai ya. Bahan yang kita gunakan untuk membuat kulit bolennya ada tepung terigu, ini protein sedang atau segitiga biru. Kemudian ini mentega atau margarin, ini bebas mau merek apa aja. Kemudian mentega pastry, gula pasir, lalu 1 butir telur, ini kita ambil kuningnya aja. Nah, nanti kita juga menggunakan air es. Nah, untuk topping atau isian kita pakai meses, pisang, kemudian margarin, lalu keju yang nanti kita potong-potong. Nah, langkah awal kita mau panaskan teflon dulu. Ini kita mau masak pisangnya. Kemudian kita masukkan 1 sendok makan margarin. Setelah margarinnya mencair, lalu kita masukkan buah pisang. Jadi fungsi dari pisang ini kita masak agar ada rasa gurih dan rasa manis dari pisangnya nanti ketika kita jadiin isian dalam bolennya. Ini kita masak dengan menggunakan api kecil sambil sesekali kita aduk. Dan setelah dirasa cukup, kita matikan api kompor. Lalu kita tiriskan. Selanjutnya kita mau proses pembuatan kulit bolennya. Ini yang pertama, kita mau haluskan dulu mentega pastrinya. Nah, ini dengan cara kita masukkan ke dalam plastik. Kemudian kita pipihkan atau kita ratakan dengan menggunakan rolling pin. Ini jangan terlalu tipis ya bunda, agar nanti memudahkan lapisan A ini atau mentega pastrinya untuk taruh di lapisan yang B atau adonan yang kedua. Ini udah selesai, kita sisihkan dulu. Nah, lanjut proses pembuatan lapisan yang B. Ini kita masukkan tepung, gula pasir, lalu 1 buah kuning telur. Kemudian kita aduk atau kita ratakan. Sambil sesekali kita tambahkan air es. Nah, ini untuk semua takaran nanti ada di kolom deskripsi ya bunda. Ini kita aduk terus sambil sesekali ditambahkan air. Ini proses mengaduknya atau mengadonnya nggak lama ya bunda, hingga adonan nggak lengket lagi di dalam wadahnya. Nah, setelah adonan tercampur rata, lalu kita tambahkan margarin atau mentega biasa. Kemudian kita adon lagi sama seperti tadi sampai tidak ada adonan yang lengket di wadahnya. Setelah itu kita pindahkan ke plastik bersih. Adonannya udah kita taruh di plastik bersih. Kemudian kita lapisin lagi dengan plastik yang udah dikasih mentega ya bunda. Kemudian ini kita pipihkan. Dengan menggunakan rolling pin. Nah, ini jangan terlalu tebal ya bunda, dan jangan terlalu tipis juga. Ini kita rapikan terus.
setelah dirasa cukup, ini kita buka, lalu kita lapisin dengan mentega pastry yang sudah kita haluskan tadi atau kita pipihkan juga. Kita taruh di atas adonan B. Lalu kita lipat menjadi seperti amplop. Kemudian kita balik. Setelah mentega pastrinya kita taruh di tengah, lalu ini kita pipihkan lagi. Sama seperti tadi, jangan terlalu tipis, dan kita lakukan sebanyak 3 kali lipatan amplop. Dan ini memudahkan proses. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena kita melakukan lipatan 3 kali ini dalam proses besar seperti ini, bukan kecil-kecil atau satu-satu yang untuk ngebentuk bolen kecilnya. Nah, ini kita lakukan sampai sebanyak 3 kali lipatan. Nah, lakukan sampai selesai ya Bunda. Ini masuk lipatan yang kedua. Kemudian masuk lipatan yang ketiga. Ini mau kita tutup lagi dengan plastik, kemudian kita pipihkan. Nah, di sini aku ingatkan lagi untuk Bunda yang baru mampir ke channel ini, dukung terus channel ini dengan cara like, subscribe, dan hidupkan tombol lonceng. Dan jika informasi dari video-video ini bermanfaat, silahkan dibagikan ya Bunda. Terima kasih. Nah, ini udah masuk proses yang terakhir ya Bunda. Kemudian kita lipat lagi membentuk amplop, lalu kita simpan di dalam kulkas selama 15 menit. Setelah 15 menit kita keluarkan dari kulkas. Kemudian kita letakkan adonan di atas plastik yang udah dilapisin dengan tepung. Lalu adonan ini kita bagi 2 bagian. Nah, ini kita mau buat bagian yang pertama dulu. Selanjutnya kita lapisin lagi dengan tepung. Lalu kita tutupin lagi dengan plastik. Kemudian kita pipihkan. Nah, setelah kita pipihkan, kita buka plastik yang di atasnya, lalu kita lipat lagi. Kemudian kita taburkan tepung, lalu kita rolling tanpa menggunakan plastik. Setelah dirasa cukup, adonannya mau kita bagi menjadi beberapa bagian. Nah, ini adonannya. Setelah itu kita sisihkan. Hasil dari adonan pertama tadi itu dapatnya 9 buah bolen ya Bunda. Nah, itu kita taruh di dalam loyang yang udah kita lapisin dengan kertas roti atau mentega. Jadi ini udah masuk proses adonan yang kedua. Nah, cara membuatnya seperti ini. Kita masukkan pisang dari kulit yang udah kita pipihkan, lalu kita tambahkan keju ataupun meses. Nah, ini sesuai selera aja ya Bunda. Kemudian kita bentuk seperti amplop. Dan hasilnya seperti ini. Lakukan sampai selesai ya Bunda. Dan ini hasil bolen yang udah kita buat tadi. Selanjutnya ini mau kita lapisin dengan kuning telur agar warna atasnya ini lebih shiny ya Bunda, atau bisa jadi perekat untuk topping di atasnya.
Nah, untuk bedakan toppingnya, ini lapisan atasnya kita kasih keju ataupun meses sesuai dengan topping yang ada di dalam bolennya. Nah, untuk isiannya yang coklat pisang, kita kasih atasnya dengan coklat meses. Setelah semuanya selesai, selanjutnya mau kita open. Sebelumnya oven udah kita panaskan, lalu kita oven kurang lebih 1 jam. Jadi 35 menit di awal kita menggunakan api bawah, kemudian selanjutnya kita menggunakan api atas bawah, atau sampai adonannya matang ya bunda. Setelah 1 jam, ini adonannya udah matang. Jadi loyang yang kecil udah kita keluarkan lebih dahulu, kemudian ini loyang yang besar kita keluarkan juga. Nah, jadi fungsinya kertas roti ini agar kita memudahkan nanti untuk melepaskan bolennya dari loyangnya ya bunda. Jadi tinggal kita angkat aja ke atas. Nah, setelah dingin siap kita plating. 2 varian bolen kita udah siap disajikan. Ini rasanya nggak kalah enak sama yang dijual di toko-toko loh bunda. Dan untuk bunda, bahan-bahan yang kita pergunakan tadi itu ada di kolom deskripsi ya bunda. Kalau ada yang mau ditanyain silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih udah simak video ini sampai selesai. Dan mohon maaf untuk semua kekurangan video ini. Sampai berjumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum. Thank you for watching.